Selamat siang, saya Ewista Manihuruk dari kelas 9A SMP Kristen Makedonia. Pada saat ini kita akan mengenal mengenai Kantin Jujur. Kantin Jujur ini adalah salah satu program pembangunan karakter yang dimiliki oleh SMP Kristen Makedonia. Nah, Kantin Jujur ini menyediakan makanan ringan seperti gorengan untuk dijual. Sedangkan yang bertanggung jawab atas Kantin Jujur ini adalah tim OSIS di bawah bimbingan Bapak Septinus Imran selaku Wakil Kesiswaan. Nah, untuk mengenal mengenai Kantin Jujur ini, kita akan berbincang secara langsung bersama Kepala SMP Kristen Makedonia. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak John selaku Kepala SMP Kristen Makedonia. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, jadi kami mau mengenal mengenai Kantin Jujur ini lebih dalam lagi, Pak. Bisa Bapak jelaskan, Pak, kapan ya kantin ini mulai didirikan, Pak? Ya, baik. Secara mandiri SMP mulai itu tahun 2011. Waktu itu memang di bawah kepemimpinan Ibu Sri Setianingsih sebagai kepala sekolah, kemudian Bapak Hendro sebagai wakil kesiswaan. Memang sebelumnya sudah berjalan, tetapi masih bergabung dengan SMA karena waktu itu kita satu lokasi dengan SMA gedungnya. Tapi per tahun 2011 kita pindah ke gedung yang sekarang. Nah, kita mulai berjalan sendiri untuk Kantin Jujur. Baik, Pak. Kira-kira, Pak, kenapa ya, Pak, program ini diberi nama Kantin Jujur, Pak? Ya, memang sejalan dengan moto sekolah kita. Pasti ingat kan? Ingat nggak? Ingat ya? Iya, Pak. Ya, menjadi murid sejati, beriman teguh, berilmu tinggi, dan berkarakter terpuji. Nah, oleh sebab itu dibuatlah Kantin Jujur karena kita ingin mengasah karakter anak-anak di situ. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, jadi Pak, kenapa kantin ini itu dibangun, Pak? Kira-kira tujuannya itu apa ya, Pak? Iya. Untuk tujuan memang kita dibagi menjadi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Nah, untuk tujuan jangka pendek tentu salah satunya adalah memenuhi kebutuhan anak-anak ketika di sekolah. Misalnya kalau Esta belajar lapar, ya kan, tentu tidak konsentrasi, ya kan. Nah, makanya dengan adanya Kantin Jujur ini Esta bisa ya mengambil ya barangkali snack atau gorengan yang diinginkan sehingga tidak lapar. Itu tujuan jangka pendeknya. Kemudian selain itu juga kita ingin membiasakan anak-anak untuk jujur karena kantin ini tidak ada penjaganya. Jadi pembiasaan itu akan kita lakukan terus-menerus. Tujuan jangka panjangnya tentu kita ingin lulusan kita, alumni-alumni kita adalah lulusan yang berintegritas, mempunyai karakter jujur sehingga nanti kedepannya bisa memberikan dampak yang baik bagi Indonesia. Baik, Pak. Nah, jadi itu tadi seperti yang disampaikan Pak John, beberapa tujuan dari pembangunan Kantin Jujur ini dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, baik Pak, kita bisa lanjutkan lagi, Pak. Ya, silakan. Nah, tadi Bapak kan sudah menyampaikan beberapa tujuannya ya, Pak. Ya. Nah, dari tujuan-tujuan itu tadi, apa sudah ada yang tercapai, Pak? Ya, Bapak pikir sudah tercapai ya, karena untuk tujuan jangka pendeknya tentu itu seiring berjalan waktu juga berhasil memenuhi kebutuhan peserta didik, ya kan? Iya, Pak. Kemudian juga Bapak melihat ada peningkatan lah dari segi karakter anak-anak, karena di dalam Kantin Jujur ini selain dari belajar jujur juga belajar untuk antri. Nah, di mana antri itu kan sangat sulit ya kita lakukan. Padahal itu sesuatu yang mendasar. Di mana-mana kita harus antri. Ke mall kita antri, anak-anak pinjam buku di perpus antri, makan di atas di aula antri juga. Jadi Bapak melihat tujuan seperti itu sudah tercapai dan memang sudah ada di anak-anak, sudah berhasil lah kita kerjakan. Nah, untuk tujuan jangka panjangnya tentu tidak bisa dilihat sekarang. Nah, itu kita akan melihat mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan ketika ya kalian selesai dari tempat ini melanjutkan pendidikan, kemudian bekerja. Nah, dari situlah nanti akan
kelihatan tujuannya, kelihatan hasilnya itu. Ketika kalian berhasil bekerja dengan baik, menjadi orang yang jujur, nah dari situlah kelihatan hasilnya. Ya, baik Pak, luar biasa. Nah, kira-kira Pak, di kantin jujur ini tuh konsep transaksinya itu bagaimana ya Pak? Ya, untuk konsep transaksi memang dilaksanakan secara mandiri ya. Jadi anak-anak akan pergi ke kantin, kemudian mengambil barang sendiri, membayar sendiri, dan jika ada harus menukarkan uang, mungkin ada kelebihan, dia juga mengambil uangnya sendiri. Jadi semuanya dilaksanakan secara mandiri, tidak ada penjaga di sini. Jadi semuanya itu dilakukan mandiri gitu ya Pak? Iya betul, dilaksanakan mandiri karena memang tidak ada yang jaga. Oh, baik Pak. Nah, kemudian Pak, sejauh ini perkembangan mengenai kantin jujur ini bagaimana ya Pak? Apakah kantin jujur ini pernah mengalami kerugian seperti itu Pak? Ya, yang perlu kita pahami adalah kantin ini dibuat bukan untuk mencari keuntungan, itu yang pasti. Karena memang kantin ini dibuat untuk melatih kejujuran. Jadi kalau ditanya untung rugi ya kita tidak mencari untung rugi. Tapi memang kita punya data, karena setiap transaksi itu kita catat, itu sebagai evaluasi. Nah memang secara berkala Bapak mendapat laporan dari tim kantin jujur. Kalau kita buat grafik memang sangat fluktuatif ya, jadi naik turun lah. Jadi garisnya tidak mendatar atau tidak naik atau tidak, tapi naik turun. Iya. Misalnya hari ini kita menjual 100 kue misalnya, tapi hari ini uang yang masuk 90.000 karena, tapi besoknya lagi bisa jadi uang masuk lebih dari itu, artinya dia fluktuatif sekali. Nah di sini kita melihat ada proses pembelajaran memang. Lalu ketika kita cek kenapa bisa seperti itu, memang anak-anak mengatakan, Pak kemarin saya lapar, lalu saya ambil jajan tapi tidak bayar, tapi saya sudah bayar Pak besoknya. Jadi memang hal-hal seperti itu terjadi. Jadi kita bukan bicara tentang untung rugi, tapi kita bicara tentang tingkat kejujuran anak-anak seperti apa, perubahannya seperti apa, progresnya seperti apa. Itu yang kita laksanakan di kantin jujur ini. Iya Pak, baik Pak. Mungkin ada beberapa teman-teman tidak tahu fluktuatif ini secara detailnya itu seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak? Ya, jadi fluktuatif itu adalah suatu kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, Bapak kasih contoh kalau kantin jujur kita misalnya hari ini kita menjual 100 buah, seharusnya kan uang yang masuk juga sejumlah 100 itu ya. Tapi misalnya hari ini yang masuk 90, lalu besok kita jual dengan jumlah yang sama yang masuk 100 lebih. Besoknya lagi berbeda lagi. Jadi seperti itulah kondisi nyata kantin jujur kita. Nah, tetapi ketika kita jumlahkan di akhir bulan memang tidak pernah kurang ya. Misalnya kita lihat selama 1 bulan itu berhasil menjual 1000 buah. Selalu uang yang masuk memang sejumlah itu. Jadi di akhir bulan dalam tanda kutip kita tidak pernah mengalami kerugian. Jadi kantin jujur ini tuh tidak pernah mengalami yang namanya kerugian gitu ya Pak? Iya, kalau kita hitung nominal angkanya seperti itu. Iya, baik Pak. Nah, jadi teman-teman kita jangan suka menghutang ya. Kalau punya sesuatu yang belum dibayar itu harus dibayar. Nah, kemudian Pak, boleh kita lanjutkan Pak? Silakan. Bagaimana dengan respons atau tanggapan para murid dengan adanya kantin jujur ini Pak? Ya, jadi Bapak pikir sih untuk respon anak-anak baik ya. Pasti senang kan? Iya Pak. Senang kan ada kantin jujur kan? Senang ya. Jadi Bapak pikir responnya sangat baik. Memang kita ada sedikit kendala terutama untuk ketika ada siswa baru, karena ini kan sesuatu yang baru ya, kelas 7 mereka baru masuk, mungkin sebelumnya tidak pernah melaksanakan seperti ini, mungkin ada sedikit kendala, tapi seiring berjalan waktu Bapak melihat mereka bisa menyesuaikan diri dan bisa ya mengikuti program ini dengan baik. Iya Pak, luar biasa Pak. Ya. Nah, terakhir dari saya Pak,
Apakah nantinya akan dibuat program lain yang bertujuan untuk membangun karakter juga, Pak? Itu bagaimana ya, Pak? Ya, sebetulnya kita ada beberapa program atau kegiatan untuk pembangunan karakter. Salah satunya kita punya KTB, kelompok tumbuh bersama. Nah, itu untuk membangun karakter kita, hubungan kita dengan pencipta kita, dengan Tuhan, dan dengan sesama kita, sehingga kita semakin baik. Terus kita juga ada program yang namanya kegiatan ekstrakurikuler, ada berbagai macam, ada pramuka, ada di bidang olahraga dan di bidang seni, dan Bapak pikir itu juga sangat baik untuk membangun karakter-karakter kita, ya kan? Dan selanjutnya tentu akan ada lagi program yang lain yang bermanfaat untuk pembangunan karakter anak-anak. Ya, ditunggu saja ya, nanti akan disampaikan berikutnya. Iya, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas kesediaan Pak untuk membagikan informasi mengenai kantin jujur ini, Pak. Ya. Nah, sampai jumpa di kesempatan ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Nah, demikianlah bincang-bincang kita bersama Pak John mengenai kantin jujur ini. Kita akan bertemu lagi di perbincangan mengenai program lainnya yang dimiliki oleh SMP Kristen Makedonia. Sampai jumpa dan Yesus memberkati. Selamat pagi. Jadi pada hari ini saya sudah berada di area kantin jujur. Bisa dilihat di sana para siswa sudah mulai mengantri, dan pada saat ini kita mau mengetahui lebih lanjut bagaimana cara bertransaksi di kantin jujur ini. Mari kita langsung saja ke kantin jujur. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat sudah banyak ya para siswa yang mulai mengantri. Begitu panjang antriannya ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara bertransaksi di kantin jujur ini. Jadi para siswa di sini diharuskan untuk mengantri terlebih dahulu. Kemudian setiap para siswa dipersilakan untuk mengambil kue mereka di sini. Kemudian setelah mengambil kue, mereka akan memasukkan uang mereka ke dalam kotak di sini sesuai dengan jumlah kue yang mereka ambil. Kantin jujur di sini itu memang semuanya itu dilakukan mandiri, mulai dari mengantri, kemudian mengambil kue itu sendiri, membayarnya juga sendiri, dan sekalipun jika ada uang kembalian, mereka juga akan mengambil uang kembalian secara sendiri di sini. Nah, memang kantin jujur ini itu didirikan untuk melatih kejujuran para siswa. Jadi semuanya itu memang dilakukan secara sendiri dan juga memang melatih kejujuran kita. Nah, permisi, Pak, mungkin Kakak bisa jelaskan pendapat Kakak bagaimana mengenai kantin jujur ini, kesannya, bagaimana responnya, bagaimana adanya kantin jujur ini, Kakak merasa seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk kantin jujur ini bagus ya, karena melatih kejujuran para siswa dan juga ini apa, enak juga kalau ada kue kan, kalau lapar nggak nunggu makan siang, sudah itu aja. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Kemudian dari adiknya mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai kantin jujur ini, bisa dijelaskan. Silakan perkenalkan nama dulu. Nah, saya Grace-nya kesempatan sih lebih enak kalau ada kantin, kalau lapar bisa itu beli. Terima kasih atas pendapatnya. Nah, jadi seperti inilah bagaimana kondisi di kantin jujur ini ketika beroperasi ya. Mungkin sekian untuk pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti saya. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan lain. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Coba,